Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat ya. Iya. Sekarang Ibu ingin membaca dulu kehadirannya. Coba. Musyid. Anida sakit Bu katanya, ini ada surat sheet. Coba lihat tulisannya. Bagus ya. Ibu ingatkan kembali kalau misalkan ada yang tidak ingin dapat masuk, maka harus mengirimkan surat, tapi harus dari orang tua atau wali. Jangan sampai berbohong ya. Iya. Sekarang Ibu akan mengajar kalian untuk memasuki materi kita mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo cepat tangannya. Saya. Ya, silakan kita. Minggu lalu kita membahas tentang hari penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, bagus sekali. Nah, coba siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Saya Bu, Iya, silakan Mesri. bagi warga negara sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat berjalan serasi dan harmonis tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman Bu. Iya, bagus, pinter ya Lucy. Lalu siapa lagi yang akan menambahkan? Saya Bu. Iya, silakan Amanda. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar bagi negara Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmoni menuju cita-cita bangsa Indonesia. Iya, bagus sekali. Nah, betul ya menurut teman-teman kalian ini. Nah, harus kita ketahui bahwasanya proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan pengesahannya itu merupakan sebuah momen yang sangat istimewa, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada 7 pembelajarannya ya. Ini yang Ibu harapkan kita sama-sama bisa mencapai 7 pembelajaran tersebut. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu kata konsepnya di mana. Kita akan membahas tentang keteladanan tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan biografi dari tokoh perumus tersebut. Nah, Ibu ingin bertanya, coba siapa yang masih ingat siapa saja tokoh perumus sekaligus perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ajukan tangannya. Saya Bu. Iya, silakan jelas. Bapak dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, dan yang terakhir Supomo Bu. Iya, bagus ya. Coba yang lainnya ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, saya. Iya, silakan. Kalau tidak salah ya Bu, Insinyur Soekarno, Supomo, Woksadegono, Ahmad Subarjo, Ahmad Rami, Suroso, Haji Agus Salim, sama nggak tahu Bu. Iya. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dirancang dan dirumuskan dalam sidang PPKI. Nah, yang dikatakan oleh Hillary itu merupakan tokoh perumus dalam sidang PPKI tersebut. Namun yang dikatakan oleh insan tersebut itu adalah tokoh perancangnya. Jadi, dalam sidang PPKI tersebut, Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah kita kaji,
ada Wongsonegoro, Sukiman, terus Raden Panji, dan juga Agus Salim. Nah, dari kedelapan tokoh perancang sekaligus perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, beliau-beliau ini sangat mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Setiap orang pasti memiliki kepentingan pribadinya, namun para pemimpin nasional ini lebih mementingkan kepentingan bangsanya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Terus yang kedua, mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan. Nah, dalam keputusan tersebut kan tentu pasti ada perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Tetap saja dalam perumusan ini, beliau-beliau ini tetap mengutamakan musyawarah mufakatnya. Seperti itu. Terus, nah, selain dari nilai-nilai teladan tadi, ada juga nilai-nilai teladan lain yang harus kita patuhi dan harus kita contoh ya. Misalnya seperti kecerdasannya, kecermatannya, ketelitian, tanggung jawab, jasa kekeluargaan, toleransi dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, untuk kecerdasan berarti kita harus mencoba untuk belajar yang rajin ya, supaya kita menjadi anak yang pintar-pintar seperti itu. Terus kecermatan dan lain sebagainya. Nah, selain dari nilai-nilai teladan tersebut, ada yang ingin mencoba untuk menambahkan nilai-nilai apa saja selain dari nilai-nilai yang di depan. Cepat angkat tangannya. Saya Bu. Iya, ditutup. Berjiwa besar Bu. Ya, berjiwa besar. Contohnya seperti apa? Berjiwa besar itu? Menerima hasil keputusan musyawarah. Iya, bagus sekali. Coba yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Iya, silahkan ada sama ya. Iya, rasa cinta tanah air Bu. Cinta tanah air. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri. Iya, bagus sekali. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silahkan Taufik. Saya Bu, para persatuan misalnya bergotong royong membantu orang yang kesusahan. Ya, bagus sekali ya. Jadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama, Ibu harapkan kalian tidak hanya menyebutkannya saja, tapi harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang biografi tokoh perumus. Di mana di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok belajar besar ya. Ini untuk kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Iya Bu. Nah, masing-masing kelompok harus mengisi lembar kerja siswa. Nah, dalam lembar kerja siswa ini ada beberapa tokoh yang harus kita isi dan saya tahu biografinya serta keteladanannya seperti apa. Ya, silakan kelompok satu. Ibu beri waktu selama 20 menit cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan bersama-sama. Coba. Sudah selesai ya semuanya? Sudah Bu. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan dan kita Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, sama Ibu Guru. Yang pertama itu Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Terus juga
juga beliau itu merupakan seorang pahlawan nasional. Dan juga ada bandaranya itu Bandara Soekarno-Hatta. Terus yang kedua Bu, Mr. Supomo itu adalah orang yang memasuki organisasi Jongjapa dan juga beliau itu ahli hukum tata negara. Ya, Ibu. Terus yang ketiga itu ada Ibu Guru. Nah, Ibu Guru ini merupakan seorang yang sangat berjasa bagi kita semua ya teman-teman. Ya, Ibu Guru itu membuat kita itu jadi pintar, yang asalnya nggak tahu jadi tahu. Terima kasih. Ya, baik. Ada teman-teman apa pertama? Kelompok 2 Ahmad Subarjo Bu. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dilahirkan di Tuk Jambe, Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Di bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Yang kedua, Amaramis Bu. Alexander Amaramis merupakan mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Presidensial periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang ketiga ada orang tua Bu. Orang tua merupakan orang pertama yang memberikan pendidikan kepada anaknya. Orang tua sangat berjasa karena dia tidak pernah lelah untuk membimbing dan membesarkan anaknya supaya bisa sukses. Sukiman ini merupakan salah satu pahlawan nasional. Sukiman juga membentuk persatuan perjuangan yang merupakan barisan oposisi terhadap Syahrir. Lalu yang kedua ada tokoh Wongsonegoro, di mana Wongsonegoro ini berperan penting dalam panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada 11 Juli tahun 1945. Lalu yang terakhir yaitu petugas pembersih sekolah, di mana nilai teladan yang bisa dicontoh ini seperti kerja keras, pantang menyerah, murah senyum, baik hati dan juga suka menolong. Saya Bu. Haji Agus Salim Bu. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masmur Haq yang berarti membela kebenaran. Dia lahir di Kota Gadang atau Sumatera Barat 8 Oktober 1884. Dia menjadi anak keempat Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Dalam usia muda dia telah menguasai sedikit 7 bahasa asing. Yang pertama Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, Jerman. Yang kedua Bu, Raden Panji. Raden Panji Suroso lahir di Sorong, Sidoarjo, Jawa Timur 3 November 1893. Meninggal di Indonesia 16 Mei 1981 pada umur 87 tahun. Pemerintah Indonesia telah mengangkat Raden Panji Suroso sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia melalui surat keputusan Presiden. Nah, yang ketiga Bu, yang harus diteladani adalah siswa berprestasi. Misalnya Diana Bu juara 1 Olimpiade Matematika Nasional. Nilai kegigihan dalam belajar, berlatih. Karena orang pintar dan berprestasi tentu rajin belajar supaya keinginan bisa dicapai, tidak sombong, tidak pamrih, suka membantu orang yang kesusahan. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Ya, begini. Nah, berarti kalian sudah bisa mengkaji, sudah melihat ya tokoh-tokoh dalam perkumpul sekaligus perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ibu punya kuis untuk soal pertama kita. Siapa yang bisa menjawab? Salah satu. Iya, Maya. Jawabannya A, Mataramis. A, Mataramis. Iya. Soal nomor 2. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 2 misalnya? Ya, silakan Lutfi. Jawabannya toleransi. Coba toleransi. Betul. Soal nomor 3. Bentar ya. Ya, ini soal nomor 3 siapa yang bisa menjawab? Ya, Muci. Ahmad Subarjo Bu. Coba Mas Subarjo. Ingat lagi coba nomor 3
dengan kepentingannya sendiri. Tokoh perumus dan perancang Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Insinyur Soekarno, Supomo, Ahmad Subarjo, Ahmad Ramis, Wongsonegoro, Supiman, Agus Salim, dan Raden Panji Suroso. Iya Bang. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini bahwasanya kita harus bisa meladani tokoh-tokoh pahlawan nasional kita ya. Nah, Ibu harap kita bisa lihat poster ini, jadilah pemuda yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, bagaimana sih semangat nasionalisme dan patriotisme ini? Kita bisa coba dari hal kecil, misalnya memberikan senyuman kepada sesama, tapi awas ya, jangan sampai berlebihan. Terus kita juga sebelum berangkat sekolah, cobalah untuk meminta restu kepada kedua orang tua supaya ilmu yang bisa kita pelajari itu bisa bermanfaat dan berkah. Sekian materi untuk hari ini ya. Jangan lupa buka buku paketnya halaman 80, ada tugas itu dari Ibu. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Siap Bu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.